optimis pengennya JKT48 kan. Karena kan JKT48 lagi booming banget tuh, apalagi kemarin sempet ada summer festival yang tour setiap kota tuh. Nah kita tuh panitia udah kayak bisa nggak sih kita ngeraih mereka buat ngisi acara kita ya, cuman karena jadwalnya juga masih belum tahu kan, kita udah sempat ngekontak juga. Nah ternyata tuh jadwal mereka masih padat nih. Apalagi tahun depan masih belum tahu pastinya mereka bisa atau enggak ya, cuman masih optimis. Tapi tenang aja, nggak mereka doang kok target kita, masih banyak gestar-gestar lainnya nanti yang bakal kita undang. Banyak banget. Dan yang seperti dulu kan pernah ada kan, kayak ada Freedom Eternal, Freedom Fase 2, terus ada Freedom Dictionary dan selain-selainnya gitu. Nah itu kan bener-bener ngangkat SMA 48 bahwa rata 48 tuh SMA keren di Jakarta Timur yang bisa ngadain pensi yang ngundang artis-artis yang keren juga. Breaders, masih di podcast Bread Indonesia dan Radio Bread Indonesia, dan tentunya di kesempatan hari ini tetap kita memunculkan yaitu tamu istimewa dari siswa-siswi SMA Negeri 48 Jakarta. Nah tadi di awal kita sudah berbincang dengan ketua penyelenggara acara, sampai tadi kita juga berbicara dengan divisi dari olahraga ya. Sekarang ini yang terpenting, kegiatan ini bisa berjalan. Ini ditopang oleh sesuatu yang bisa memberikan kontribusi supaya acara ini bisa sukses. Dan memang kita bersandar kepada itu. Asik loh. Sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol dengan kedua tamu istimewa saya ini, tolong diperkenalkan dulu, silakan. Ya, jadi sebelumnya perkenalkan, saya Fauzan Azim, bisa dipanggil Azim. Saya di sini selaku perwakilan dari divisi sponsor acara Freedom 48. Oke, saya. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Alif Rizky Fatur Rahman, biasa dipanggil Alif. Di sini saya berlaku sebagai perwakilan dari divisi acara. Oh, mantap. Kalau tadi aku menyampaikan bahwa acara yang namanya kita akan menghadirkan sebuah bentuk kegiatan, terus tentunya kita bersandar kepada yang katakanlah produk yang mendukung kita, bener nggak? Bener banget soal itu. Jadi ya sejauh ini kita udah nyari-nyari lah produk mendukung acara kita ini kan. Saya juga sebagai sponsor, kita tuh udah persiapin dari jauh-jauh hari, kayak dari proposal yang bakal kita apply ke berbagai macam perusahaan besar. Kayak hari ini kita udah mulai nyari-nyari tuh kayak Unilever lah atau perusahaan-perusahaan gede lainnya. Ya kedepannya juga masih apply lagi kita buat cari dukungan dari perusahaan gede yang entah produk apapun itu tuh bakal jadi kunci kita banget lah buat berjalannya acara nanti. Oke, kamu kan di sini kan terlibat divisi marketing ya? Iya. Yang mana berkaitan dengan klien lah gitu. Iya, ya. betul. Nah, sebelumnya kalian sudah masuk ke dalam kepanitiaan. Iya. Keyakinan apakah nih acara memang benar-benar bisa memberikan suatu kontribusi yang baik dari pihak sponsor untuk acara ini? Pas lu baca, teman-teman ngobrol, terus gue bisa kok, gimana? Ya, jadi jujur aja nih sebelumnya, kalau ini tuh pengalaman pertama saya buat ikut acara panitiaan gini. Jujur nekat juga nih, saya langsung ngambil sponsor karena berbagai macam faktor, terutama ya ada teman dekat saya lah yang menarik kayak, lu kan belum pernah organisasi nih, ayo sekalian aja langsung nih kayak ikut sponsor ke gua, ntar aman aja lah, gua bantuin lu, gua ajarin lah buat ngomong depan orang, ngomong depan klien gitu, kayak aman aja. Jadi ya ini pertama kalinya juga nih di posisi kayak gini ngomong langsung. Ya, jadi ya gimana ya? Jalanin aja gitu sambil belajar juga kan, karena ya kedepannya saya juga bakal berkembang kan, bekerja di ya pengen sih perusahaan gede lah, bakal ketemu banyak orang juga, makanya jadi wadah pertama saya buat belajar, ketemu secara formal, ya bekerja sama gitulah.
satu hal yang dibutuhkan adalah keberanian berarti ya. Iya, keberanian, niat, Bernego keberanian. di Iya. sini untuk meyakinkan. Iya. Begitu. Acara yang ditawarkan adalah Freedom. Iya. Dengan 2 acara, Freedom Cup, satu lagi pensinya, iya. ya kan? Sebenarnya yang lu jual apa nih? Acaranya atau pengisi acara? Kita tuh ngejual acaranya jelas. Acaranya. Iya, karena dari acara itu ya kita ngisi acara itu dulu ya, diisi sama kayak gestarnya gitu, ada nyari-nyari gestar, survei itu. Udah target ini mana yang bakal jadi gestar utama, mana yang bakal jadi cadangan kalau misalnya kita nggak terpenuhi nih target sebelumnya itu. Terus kayak kita juga nggak ngisi acara itu cuma pakai gestar juga, kita ada rencananya pakai dari sekolah kita sendiri, kayak ekskul kita berkolaborasi antar sama ekskul ngebuat drama musikal. Nah jadi ya disitulah nilai jual acara kami itu. Nah, kadang-kadang kan begini, tanpa kita lihat dari apa yang mungkin menjadi sebuah katakanlah dari referensi EO yang sudah ada di Indonesia misalnya, itu kan selalu dijual adalah pengisi acara, artis penyanyi misalnya, iya, benar sih, iya. Perlu lu sampaikan dong untuk acara Freedom di sini. Artis penyanyi yang bakal masuk ini. Rencananya sih kita optimis pengennya JKT48 kan, karena kan lagi booming banget tuh, apalagi kemarin sempet ada summer festival yang tour setiap kota tuh. Nah kita tuh panitia udah kayak bisa nggak sih kita ngeraih mereka buat ngisi acara kita ya, cuman karena jadwalnya juga masih belum tahu kan, kita udah sempat ngekontak juga. Nah ternyata tuh jadwal mereka masih padat nih, apalagi tahun depan masih belum tahu pastinya mereka bisa atau enggak ya, cuman masih optimis. Tapi tenang aja, nggak mereka doang kok target kita, masih banyak gestar lainnya nanti yang bakal kita undang. Asik. Banyak banget. Iya. Nggak undang gua nggak rugi lo. Iya. Undang gua aja. Iya nggak apa-apa kan, siapa aja bisa ngisi kan. Iya. Yang nonton kabur. Ngeramein acara gitu. Nah Mas, di sini kan divisi dari Acara, ya kan, sebuah kemasan acara yang ditawarkan oleh Freedom 48 di sini. Ini kan pastinya ada sebuah kedekatan dari sebuah tema acara itu sendiri, ya kan. Jadi pertimbangan apa yang pertama kali nih dalam hal untuk menentukan pengisi acaranya, itu bisa disampaikan nggak? Oke. Barangkali ada perdebatan, ada itu gimana sih? Betul, jadi sebenarnya sebagai divisi acara ya, kita tuh udah bikin list-list gitu. Bahkan sampai ada 100 list gestar yang mau kita undang. Betul. Dan kita ngebagi-bagi tugas gitu sama divisi acara itu kan udah banyak ya. Kita ngebagi tugas, misalkan satu orang itu ngekontak 3 sampai 5 gestar. Bukan gestar sebenarnya sih, lebih kontak personnya. Kemudian setelah kita kontak, kita kan pasti nunggu kan kepastian dari mereka. Nah, di situ kita sebenarnya kita nyesuaiin sih sama kayak budget-budget atau persiapan-persiapan yang udah kita lakuin. Satu hal lagi, kita kan juga banyak di akun sosial media kita pernah bikin kayak siapa nih gestar yang mau kalian undang. Nah, itu juga kita sesuaikan dari situ. Sebenarnya yang nanti akan dimunculkan itu berapa pengisi acara? Berapa orang? Untuk itu kemungkinan besar doakan saja itu bisa 5 sampai 7 gestar. 7 gestar. Penyanyi semua tuh ya? Ada penyanyi, terus juga ada band juga. Kemudian ada ini juga kayak di semacam DJ gitu juga. Oh, DJ. Nah, ini kan artinya seru-seruan ya untuk di acara pensi seperti ini. Dan tadi yang tadi disampaikan oleh kamu sebagai divisi pengisi acara di sini kan, dari apa yang sudah ditetapkan 7 pengisi acara di sini, sebenarnya untuk pertimbangan ini kalau kita pakai ini pasti laku nih, karena berkaitan dengan marketing. Iya. Ya toh? Betul. Nah, itu gimana cara merumuskannya? Sebenarnya Karena kan kalian di sini kan tidak pakai EO nih. Iya. Ya kan kerja sendiri kan. Harusnya gimana pertimbangannya? Pertimbangannya itu kita juga banyak ini sih, kayak kita sebagai panitia ada beberapa panitia yang kayak suka ikut pensi di sekolah lain juga. Itu satu hal kita untuk kita ngelihat nih gimana sih
kayak feedback dari orang-orang ngelihat artis-artis atau pengisi acara di konser sekolah lain gitu. Kan situ kan kelihatan kan. Mungkin ternyata dia flop atau ternyata dia ini banyak gitu yang nonton dan orang-orang menarik. Selain itu kita juga ini sih ngelihat kayak rekam jejak mereka selama mereka kayak guest star ini ngisi-ngisi acara di konser atau bahkan dari sebatas lihat dari Google gimana mereka perkembangannya gitu kayak gitu sih. Jadi referensinya adalah melihat dari teman-teman kita dulu nih di sini yang paling laku siapa sih gitu ya, sebagai presentasi itu. Tapi kan kadang-kadang suka berubah. Tahu-tahu dia bikin masalah kan jadi hancur kan begitu. Itu yang contoh misalnya kan gitu ya. Cuma itu pasti pikirin. Yang pasti sudah memiliki ketetapan 7 untuk pengisi acara, ya kan? Otomatis di sini papan atas semua dong. Insya Allah doakan saja kalau misalkan kita bisa jus gandos tembus gitu kan sampai tercapai. Wah gitu bisa. Nah, dalam marketing sendiri, kamu kan di sini artinya memperjuangkan sebuah konsep proposal supaya nih pendukung acara benar-benar tertarik. Apa yang pertama kamu tawarkan kepada mereka, misalnya klien lah misalnya? Ya, yang pertama kali kita tawarkan tuh ya nilai dari acara kita sendiri gitu loh. Nilainya. Ya, dari guest star karena dilihat dari proposal itu lagi cantumin semua lah, ada guest starnya, apa benefit yang bakal kita tawarin ke mereka juga. Nah terus kan kita juga udah riset juga nih, sponsor tuh maunya tuh dikasih benefit apa di setiap acara-acara itu. Kita pertimbangin kayak bisa pemasangan logo atau layar LED di panggung itu. Bahkan sampai panggung pun udah kita desain sedemikian rupa biar klien kita, sponsor kita tuh yakin buat ngedukung acara kita gitu sebagai wadah mereka buat promosi produk mereka juga. Gitu ya? Iya gitu ya. Dari acara sendiri kan kita melihatnya adalah kamu kan mengundang massa. Betul. Ini untuk orientasi anak sekolah atau orang umum? Oke, untuk itu orientasi kita tuh sebenarnya ada umumnya, tapi juga lebih mengutamakan anak sekolah. Makanya gestar-gestar yang diundang itu kurang lebih tuh untuk anak-anak remaja sampai generasi yang umurnya mungkin 20-an gitu. Usia gua nggak bisa masuk. Apa Pak? Usia aku nggak bisa masuk. Oh bisa. Backstrom ya. Tentu bisa. Oh bisa ya. Terima kasih. Kira-kira dari pihak panitia pasti kan ada memberikan sesuatu yang lebih kepada penonton lah, misalnya ketika dia hadir dikasih bunga, gimmick-gimmick seperti itu lah. Kira-kira ada nggak seperti itu yang diberikan nilai lebih kepada penonton di sini? Mungkin untuk itu kita nyediain ini sih, di venue-nya itu ada nantinya pasti bakal banyak spot-spot yang menarik juga. Oh iya, itu udah ada banyak gambaran nih. Udah ada nih, kurang lebih nanti bakal ada spot yang isinya itu berhubungan sama Renaissance. Jadi kayak lukisan-lukisan, terus kerajinan-kerajinan, dan bahkan tuh dibuat dari 48 ya nanti. Terus juga nanti ada foto booth, kemudian ada kayak laser zone gitu. Lalu ada banyak juga tempat kayak stand-stand makanan, terus juga souvenir dan sebagainya. Pokoknya banyak, nanti kita bakal ngasih spot-spot foto yang menarik sih buat para audiens yang nonton. Audiens di sini. Target audiens kira-kira ada gambaran berapa orang yang akan ditampung di sini? Kurang lebih kita mau nampung 8.000 audiens. 8.000 audiens, wih, luar biasa. RT gue nggak segitu ya. Masih. Nah, berarti ini kerja keras dong nih. Kerja keras banget. Kerja keras banget ya. Iya. Betul. Apa yang menjadi motivasi kalian berdua? Kalian di sini tetap mempertahankan, artinya adalah keeksistensian kalian, bahwa kalian yakin ya acara bisa berjalan, apalagi mengundang audiens yang begitu banyak. Ya motivasi utama tuh pastinya ya orang tua lah ya, ngebanggain kayak nunjukin kan kayak SMP SD itu nggak pernah tuh organisasi pengalaman apapun nih, kayak pengen nunjukin kalau saya tuh bisa lah dewasa bisa bekerja sama orang lain, nggak cuma di bawah orang tua doang. Terus motivasi lainnya ya tentu orang lain tuh juga banyak yang naruh harapan ke kita sebagai panitia gitu, karena kan rekam jejak Freedom tuh bukan tahun ini doang, sebelum itu udah berjalan, ada audiens itu juga nggak sedikit ada yang sampai 12.000, ada yang sampai 7.000, 8.000, itu pun juga berbeda-beda tempatnya. Makanya itu motivasi kita juga kayak, kita juga bisa nunjukin nih, bukan karena kita angkatan COVID, berarti kita nggak bisa. Kita mau nunjukin kalau kita itu bisa juga kayak mereka sebelum-sebelumnya.
Nah, kalau dari kamu sendiri? Kalau aku mungkin agak sedikit beda kali dari Azimnya. Karena kalau Azim itu kan dia tadi bilang ada salah satunya ingin ngebanggain orang tuanya bahwa saya juga bisa nih ikut organisasi. Kebetulan kalau saya emang sebelumnya udah anak organisasi gitu. Ya. Jadi di sini tuh lebih kepada saya pengen ngangkat lagi SMA saya SMA 48. Orang-orang jadi tahu lagi nih SMA 48 bahwa SMA itu tuh SMA yang bagus, yang keren, dan salah satunya tuh ada event ini, ada Freedom ini. Dan yang seperti dulu kan pernah ada kan kayak ada Freedom Eternal, Freedom Fase 2, terus ada Freedom Dictionary dan selain-selainnya gitu. Nah, itu kan bener-bener ngangkat SMA 48 bahwa rata 48 tuh SMA keren di Jakarta Timur yang bisa ngadain pensi yang ngundang artis-artis yang keren juga. Dan yang gue salut di sini adalah tanpa EO ya, Betul. tanpa bersandar kepada event organizer lain terlibat di situ. Bener. Berarti di sini benar pure ini adalah kerjasama yang dibentuk oleh tim kalian di sini. Betul. Ya kan? Ada harapan yang ingin disampaikan untuk Brightest di sini. Oke, sorry. Itu kalau harga tiket masuk berapa kira-kira? Untuk harga tiket masuk masih dalam proses nanti. Masih dalam proses. Nanti akan launching. Launching nanti ya. Launching kira bulan apa? Punya ada planning ya? Ditunggu saja. Oh, ditunggu saja. Masih rahasia nih? Masih. Kalau gitu nih podcast gue rahasiakan juga. Aduh, jangan. Tapi ya yang jelas tuh semakin cepat kalian pesen semakin murah juga harganya. Jadi nggak usah ngeraguin acara kita, langsung aja dipesen tiketnya buru-buru. Gitu ya. Nanti kalau misalnya udah langsung diposting, gas langsung pesen ya. Jangan sampai nyesel mundur-mundur gitu. Oke. Dan terakhir nih dari harapan kalian berdua tentang acara ini, apa yang disampaikan untuk Brightest? Ya tentunya ya acara kita berjalan lancar lah. Harapan semua orang terhadap diri kita sebagai panitia itu ya terpenuhi, acara bisa berjalan nanti di 2024 tanpa ada hambatan. Sama sih harapan saya juga semoga Freedom ini baik Freedom Cup maupun Freedom Fancy mampu berjalan dengan baik dan lancar. Dan juga semoga bener-bener bisa terrealisasi gitu. Hasil kerja keras kita selama ini, selama kurang lebih 6-8 bulan ini tuh bisa terrealisasi gitu, freedom kita bersama. Karena seperti motto kita, bring back our freedom gitu. Jadi ada yang kita banggakan, ini adalah salah satu yang menjadi sebuah inspirasi dari tim kalian di sini yang untuk membuat acara pensi di sini. Ini adalah satu bentuk tanggung jawab kita ya, yang mana di sini bagaimana cara kita untuk bisa berorganisasi dengan baik, merekrut teman-teman dengan baik, seperti itu kan. Yang penting di sini berjalan sesuai dengan visi dan misi kita sama-sama untuk bangkit, memperkenalkan, boleh dikatakan gitu. Nih SMA 48 gue hebatnya ya kayak gitu. Iya benar. Luar biasa. Dan Brightest sayang sekali nih karena keterbatasan waktu, pada akhirnya kita usaikan perjumpaan kita di podcast Bright Indonesia dan Radio Bright Indonesia. Saya Sam Sumantri bersama teman-teman dari SMA Negeri 40 Depan Jakarta pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Ditunggu ya Freedom, ditunggu nanti di Freedom. Oke.